Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Kami akan mempresentasikan topik kami yang berjudul Implementasi Intrusion Detection System atau IDS di Jaringan Universitas Pancasila. Oke, baik. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Johan Hendri dengan NPM 4519210072. Saya Cindy Amalia dengan NPM 4519210078. Nama saya Muhammad Haji Febriansyah dengan NPM 4519210083. Oke, baik. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Aji. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Sistem keamanan komputer adalah dalam beberapa tahun ini telah menjadi fokus utama dalam dunia jaringan komputer. Hal ini disebabkan tingginya ancaman yang mencurigakan dan dari serangan internet. Universitas Pancasila merupakan salah satu instansi yang aktivitasnya menggunakan layanan jaringan internet. Mulai dari mengolah data, diantaranya adalah sistem KRS online, mail server, dan web portal di tiap unit, dan lain-lain. Pengelola jaringan Universitas Pancasila selama ini membangun sistem keamanan jaringan dengan menerapkan sistem firewall dan proxy server pada tiap unit server di jaringannya. Nah, untuk lebih mengoptimalkan sistem keamanan jaringan di Universitas Pancasila, maka pada penelitian ini, penulis akan mengimplementasikan Intrusion Detection System atau IDS pada jaringan Universitas Pancasila sebagai solusi untuk keamanan jaringan baik pada jaringan internet maupun jaringan internet Universitas Pancasila, di mana penulis akan membangun sebuah IDS dengan menggunakan Snort. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini kami akan menggunakan metode Action Research. Menurut Davison, Martinson, dan Koch, penelitian tindakan yaitu mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi atau keadaan pada jaringan VLAN server di Universitas Pancasila dan melakukan analisis terhadap penerapan IDS. Nah, pada penerapan IDS ini, yaitu dengan menggunakan beberapa komponen IDS yang terdiri dari Snort Engine, Rule Database, dan Alert. Dengan menggunakan software atau modul tambahan seperti Webmin dan Program Base atau disebut Basic Analysis and Security Engine atau Analysis Console for Intrusion Database serta sistem operasi Linux Ubuntu 10.04 server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Kerangka penelitian. Dalam penelitian ini dapat dilihat alur perancangan sistem Intrusion Detection System atau IDS pada jaringan VLAN server di Universitas Pancasila. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa komponen IDS seperti Snort, Snort Engine, dan Alert yang akan diterapkan pada jaringan VLAN server Universitas Pancasila. Yang pertama ada Snort. Snort tidak lain sebuah aplikasi atau tool security yang berfungsi untuk mendeteksi intrusi-intrusi jaringan seperti penyusupan, penyerangan, pemindaian, dan beragam bentuk ancaman lainnya. Sekaligus juga melakukan pencegahan. Istilah populernya, Snort merupakan salah satu tool Network Intrusion Prevention System atau IPS dan Network Intrusion Detection System atau NIDS. Ya, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu kita harus melakukan instalasi server Intrusion Detection System atau IDS. Pada penelitian ini, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah menginstal semua komponen Intrusion Detection System pada sebuah PC yang akan difungsikan sebagai server Intrusion Detection System. Yang kedua, kita harus konfigurasi server Intrusion Detection System. Setelah melakukan semua proses instalasi komponen Intrusion Detection System, maka tahap selanjutnya adalah tahap
pengkonfigurasian, di mana pada penelitian ini sangat diperlukan untuk melakukan konfigurasi terhadap beberapa file yang sangat berpengaruh terhadap proses kerja dari server intrusion detection system yang akan dibangun. Selanjutnya, yang ketiga itu kita mengimplementasi server intrusion detection system. Pada penelitian ini, implementasi dari IDS adalah mendeteksi kemungkinan bad traffic yang melintas suatu jaringan komputer. Fungsi dari IDS itu sendiri mengumpulkan kode-kode dari suatu paket yang polanya dikenali dari rule dan signature yang disimpan di dalam suatu folder dalam bentuk file log. Kemudian ditransfer ke database dengan menggunakan fasilitas EdoDB. File log yang tersimpan bisa dipelajari untuk melakukan antisipasi di kemudian hari, supaya yang telah terjadi tidak terulang kembali di kemudian hari, agar IDS lebih friendly dan user interface. Maka dibutuhkan komponen-komponen lain yang mendukungnya seperti PHP, PHP Peer, PC, MySQL, Bash, GPGraph, dan EdoDB. Berikut ada gambarnya seperti ini. Di sini ada internet, lalu dihubungkan ke hub, dan hub itu menghubungkan ke sensor network IDS dan komputer klien atau monitoring dan penyerang. Setelah melakukan perancangan jaringan, tahapan berikutnya adalah melakukan penyerangan terhadap sensor network atau IDS yang telah dibangun dengan melancarkan beberapa serangan seperti mengirimkan paket ICMP dalam ukuran besar sehingga dikategorikan oleh IDS sebagai DOS atau Denial of Service. Lalu kemudian DOS attack ini akan segera terdeteksi oleh Snort Engine. Kemudian Snort Engine akan mengirimkan alert ke alert log, kemudian MySQL Bash untuk melihat hasil serangan yang terdeteksi. Maka user admin membuka aplikasi Bash melalui web browser seperti Mozilla dengan mengetikkan alamat sebagai berikut, maka akan terlihat beberapa persen jenis serangan yang masuk ke aplikasi Bash tersebut. Dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini. Berikut ada tampilan aplikasi Bash atau Basic Analysis and Security Engine. Pada tahap selanjutnya, untuk menganalisis jenis serangan yang terjadi, user admin dapat melihat pada aplikasi Bash tersebut dengan mengklik pada bagian persen seperti pada protokol TCP terdapat 100% serangan yang terdeteksi. Maka akan tampil informasi dari serangan tersebut, diantaranya 1, ID adalah nomor identifikasi yang unik untuk alert yang terdeteksi oleh Snort. Yang kedua, signature. Signature itu menunjukkan link dari signature yang merujuk dari jenis serangan yang terdapat pada reference. Yang ketiga ada timestamp, waktu dan jam terjadinya suatu serangan. Yang keempat ada source address, merupakan alamat IP dari sumber serangan. Yang kelima ada destination address, merupakan alamat IP dari tujuan serangan. Yang keenam ada layer. 4, protokol, merupakan keterangan dari jenis protokol yang diserang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 8. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Kesimpulan. Jadi beberapa kesimpulan yang terdiri dari yang pertama, serangan dapat terdeteksi atau tidak tergantung dengan pola serangan tersebut yang ada di dalam role IDS-nya atau tidak. Oleh karena itu, pengelola IDS harus secara rutin mengupdate role terbaru. Yang kedua, untuk mempermudah pengelolaan role, perlu user interface atau front end yang lebih baik seperti aplikasi webmin yang ditambahkan plugin Snort Role. Untuk mempermudah analisa terhadap catatan-catatan IDS atau security event, perlu ditambahkan program tambahan seperti Bash atau ACID. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.